Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk materi kita di sore hari ini ya. Eh, saya bisa buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan webinar sesi kedua ya. Jadi ini merupakan webinar sesi kedua di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas topik terkait eh, topik terkait bagaimana melakukan web scraping ya. Bagaimana kita melakukan web scraping di eh, Python dengan memanfaatkan chat GPT ya. Dan untuk rekamannya sendiri ya, bagi teman-teman yang belum sempat hadir nanti bisa langsung cek ya di channel YouTube saya ya di Zulkifli Said. Sebentar saya akan kirim linknya di chat ya, sehingga Anda bisa menonton rekaman materi kemarin. Eh, jadi di sesi kedua kali ini kita akan lebih santai ya. Kita mungkin topiknya akan lebih santai ya dibandingkan kemarin kita ngoding ya, dengan bahasa programan Python untuk studi kasus bagaimana melakukan scraping data yang ada di internet gitu ya. Jadi pekerjaan copy paste yang eh, pekerjaan copy paste ya, konten yang ada di website itu sebuah pekerjaan yang wasting time, butuh effort gitu. Kita bisa bikin script otomasi sehingga aktivitas untuk menyalin isi konten yang ada di suatu website itu bisa dilakukan dengan eh, otomatis ya, dengan cepat gitu, dengan bantuan script. Namun di pertemuan kali ini kita akan lebih berfokus ke sisi chat GPT-nya ya, lebih lebih fokus ke sisi AI-nya. Bagaimana selanjutnya kita bisa menerapkan AI ini untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi eh, bukan hanya untuk sekedar dipakai buat ngoding gitu kan, buat merevisi suatu script. Bahkan dengan memanfaatkan AI artinya eh, kita sangat banyak terbantu gitu ya dengan memanfaatkan AI misalkan untuk eh, produktivitas ya, misalkan untuk mengenerate suatu ide, meminta AI untuk membuat suatu artikel ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang selanjutnya nanti akan kita bahas pada sesi webinar kita di sore hari ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya mungkin bisa saya share screen ya kepada teman-teman peserta sekalian. Mohon izin, apakah screen-nya bisa dilihat? Salam. Aman, Pak. Oke, bisa ya. Jadi jadi sebelumnya mungkin saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa teman yang baru sempat join di grup ya. Eh, saya lihat ada beberapa teman yang baru join, yang baru bisa bergabung eh, di grup kita ya. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya ketua komunitas Linux Kendari ya, ketua komunitas Linux Indonesia. Jadi aktivitas sehari-hari saya seorang akademisi dan juga seorang praktisi. Jadi saya selain ngajar di kampus, kadang saya ngajar juga di industri, di beberapa training center yang ada di Jakarta. Jadi ini beberapa sertifikasi saya ya. Jadi saya certified CAS ya, CAS Plus, kemudian Advanced Security Practitioner, CAP, Linux Plus, Security Plus, CNVP, Pentest Plus dan lain sebagainya. Ini beberapa sertifikasi kalian saya. Kemudian ini email yang selanjutnya nanti bisa Anda gunakan untuk
keep contact ya. Misalkan ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita hubungi ya, bisa dengan menghubungi saya di email kiflinux@gmail.com. Kemudian ini adalah channel YouTube saya juga ya. Jadi saya juga aktif berkontribusi di komunitas melalui video-video tutorial, rekaman, materi, webinar dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa akses untuk channel YouTube saya di Zulkifli Said ya. youtube.com/@saidsulkifli. Termasuk rekaman-rekaman webinar untuk di komunitas Linux juga cukup lengkap ya di sana. Saya sudah dokumentasikan, saya sudah buat playlistnya. Jadi nanti Anda tinggal ikuti itu. Anda tinggal nonton untuk setiap video yang ada di playlistnya. Oke, jadi kita mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Kita mungkin bisa langsung masuk ke dalam materi di eh, hari ini ya. Jadi ini sebelum kita masuk materi, saya mungkin bisa eh, memperlihatkan quotes dari salah satu CIO ya. CIO ya dalam hal ini adalah CIO Nvidia ya, Jensen Huang. Jadi ini adalah salah satu quotes yang menurut saya cukup relate lah sekarang ya. Jadi salah satu isi quotes-nya itu adalah our children should learn how to code. We should leave it to AI and focus on getting expertise in more useful field. Jadi inti dari eh, pesan yang disampaikan oleh si Jensen Huang ini adalah kita jangan terlalu berfokus untuk menguasai coding gitu. Karena coding itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup berat gitu ya. Jadi saya sendiri saya sudah bertahun-tahun menggeluti dunia perkodingan sampai sekarang saya tidak pernah hafal itu yang namanya script gitu karena itu memang cukup berat untuk bisa diingat untuk dihafal. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang pengembang sistem di sini adalah cukup memahami fundamentalnya ya. Cukup memahami fundamentalnya, cukup memahami daripada sintak-sintak dasarnya. Nah, dan terkait masalah pengembangan sistem, nah itu kita bisa berikan kepada AI gitu. Nah, sehingga sebagai seorang pengguna tentu saja di sini kita akan berfokus untuk penyelesaian masalah. Jadi kalau dulu kita fokusnya di sisi coding, nah, namun sekarang dengan adanya AI, artinya tugas coding itu sudah jadi tanggung jawab si AI gitu. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita memodelkan suatu ruang lingkup permasalahan dan bagaimana selanjutnya kita bisa menghasilkan solusi yang tepat ya. Solusi yang tepat dari adanya AI gitu ya. Jadi keberhasilan dari solusi yang kita hasilkan dari AI ini ya tentu saja sangat bergantung dari prompt-nya gitu ya. Dari input yang kita masukkan ke dalam AI itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan prompt yang kita masukkan salah atau tidak tepat, tentu saja AI nanti akan menghasilkan output yang tidak tepat juga tentunya. Sehingga pemahaman terkait bagaimana mendefinisikan suatu perintah di dalam AI ini sangatlah penting gitu, menurut saya seperti itu. Nah, ya jadi kita nggak banyak slide ya, kita nggak banyak slide. Mungkin kita akan banyak eh, untuk ngulik gitu ya, untuk ngulik terkait penerapan daripada AI. Nah, jadi ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya, dan menurut saya cukup worth it lah. Ini ada e-book ya, ada e-book yang di share di eh, grup ya komunitas. Jadi judul e-booknya itu sendiri adalah eh, jadi judul e-booknya itu adalah eh, ChatGPT Mini Cheat Sheet. Jadi e-book ini menurut saya cukup eh, baik ya. Kenapa? Karena dia merangkum terkait perintah-perintah dasar ya atau pattern, pola, formula yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk menghasilkan suatu solusi ya.
Nah, jadi kalau kita melihat dari daftar isinya sendiri, ini ada sangat banyak yang selanjutnya bisa kita gunakan dari ChatGPT, misalkan untuk keperluan produktivitas ya. Nah, jadi kita akan coba untuk apa namanya eh, menguji cobakan dari setiap prompt yang ada gitu ya. Nah, misalkan ini untuk produktivitas ya, kemudian ini untuk misalkan yang hobi nulis, writing, untuk keperluan sosial, kesehatan, entertainment ya, dan lain sebagainya. Jadi saya akan mendemonstrasikan ya beberapa subbab termasuk, dan kemudian nanti di akhir sesi bagaimana selanjutnya kita implementasi ChatGPT ini untuk melakukan coding ya. Misalkan untuk mengembangkan suatu sistem yang berbasis IoT atau berbasis microcontroller gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa misalkan minta ChatGPT untuk membantu kita di dalam mendesain arsitektur jaringan gitu ya. Jadi ada aplikasi seperti GNS3 atau Cisco Packet Tracer atau uh, Pinet Lab ya. Kemudian kita minta ChatGPT tolong dong desainkan saya arsitektur jaringan yang terdiri dari beberapa gedung ya, dan masing-masing gedung nanti terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai dari yang basic dulu ya. Kita mulai dari pemahaman yang basic terlebih dahulu terkait productivity ya. Nah, jadi kita bisa lihat dan untuk e-booknya ini nanti saya akan share ya di grup sehingga bisa jadi bahan bacaan untuk teman-teman ya. Ah, ah, jadi ini untuk contohnya ya. Misalkan kita bikin formula, can you give me idea for format about subject. Nah, jadi di sini kita meminta ChatGPT untuk selanjutnya memberikan ide ya, memberikan ide tentang suatu topik tertentu ya. Jadi saya buka ChatGPT di sini udah ada ChatGPT ya. Jadi kita tinggal masukkan promnya. Misalkan saya ingin uh, can you give me idea for misalkan dalam hal ini tentang ide blog ya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia lah biar enak ya. Kita bisa menggunakan yang versi bahasa Indonesia. Jadi kita tinggal terjemahkan. Ah, ah. Gak apa-apa, ada dia ngobrol. Bisa Anda Ini memberikan saya ide boleh kan? untuk uh, Mana judul tangan dong? artikel gitu. Mana pulpennya? Judul artikel misalkan tentang Mana kesehatan gitu. kuliah nggak bawa pulpen ini gimana? Ini? Tentang kesehatan misalkan. Tentang IT ya. Tentang IT misalkan. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian kita enter. Nah, jadi dia nanti akan memberikan beberapa judul terkait artikel yang bisa kita buat ya, yang berhubungan tentang IT, yang berhubungan tentang teknologi yang sedang hype saat ini. Teknologi yang sedang hype saat ini kan banyak membahas tentang blockchain ya. Apa itu blockchain, kemudian apa itu kecerdasan buatan, terus apa itu peran data science dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari ide ini selanjutnya kita bisa jabarkan lagi begitu. Jadi kita sudah dapat idenya, kemudian kita pengen menjabarkan gitu. Kita pengen menjabarkan dari ide dasar itu menjadi eh, suatu naskah, suatu narasi gitu kan. Nah, jadi ini saya bisa copy. Nah, misalkan saya sudah dapat judulnya jadi memang dari nol, dari kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita dapat judul, kemudian dari situ nanti kita bisa generate lagi artikelnya sampai sampai dengan tahap
artikel itu siap untuk selanjutnya kita publikasi gitu. Kita bisa minta lagi untuk misalkan ChatGPT tolong dikoreksi agar artikel ini itu unik gitu. Misalkan agar tidak sama dengan artikel-artikel yang sudah pernah terbit di internet misalkan. Jadi sangat powerful ya. Nah, misalkan jadi saya bisa buatlah outline ya. Misalnya buatlah outline artikel tentang kita kasih mengenal teknologi blockchain. Nah, jadi nanti akan dibuatkan outline-nya itu. Nah, jadi sama ChatGPT nanti akan dibuatkan outline-nya. Ada pendahuluan, konsep dasar dari blockchain, potensi dan manfaat blockchain. Nah, ini sudah ada apa namanya struktur dasarnya gitu kan. Sudah ada struktur dasarnya. Ini bisa jadi heading satu, ini bisa jadi judul utama, ini bisa jadi subjudul gitu kan. Ini bisa jadi H1, H2, ini H2, ini H3, jadi judul utama nanti jadi H1 gitu kan. Jadi ada beberapa subbab yang selanjutnya dihasilkan pendahuluan, konsep dasar blockchain, potensi dan manfaat blockchain. Nah, kemudian dari outline itu nanti saya bisa jabarkan lagi secara lebih detail gitu. Saya bisa jabarkan lagi secara detail, misalkan buatlah artikel di atas, ya, buatlah artikel di atas dengan bahasa yang sederhana, yang terdiri dari H1, H2, dan H3 yang masing-masing ya. Jadi ada judul utama, ada subjudul, heading 2, ada subjudul lagi heading 3, dan H1 dan H2 H3 dan masing-masing terdiri dari 2 paragraf. Nah, ini langsung dibikinkan artikelnya sama dia nih. Potensi dan manfaat blockchain, implementasi teknologi blockchain. Jadi penulis artikel sekarang sudah dimudahkan sekali ya. Jadi kalau bayangkan dulu sebelum adanya teknologi AI itu kadang untuk menulis satu artikel kita harus baca berapa banyak buku dulu kan. Kita harus baca 3-4 buku untuk bikin satu artikel gitu. Tapi dengan adanya AI semua akan di-generate gitu. Dan kita bisa meminta AI untuk membuat artikel dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Misalkan 5 dengan isi yang berbeda ya, dengan kemampuan AI dalam menuliskan ulang naskah beritanya gitu, naskah uh, isi daripada konten. Dan misalkan saya dilanjutkan sama dia. Jadi ini apa namanya, karena keterbatasan daripada ChatGPT ya, karena keterbatasan dari ChatGPT dia hanya bisa sampai berapa jumlah karakter ya, jumlah paragraf, sehingga tentu saja kita perlu lanjutkan gitu. Misalkan kalau output yang dihasilkan ini masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita pengen dijabarkan secara mendetail gitu ya untuk setiap uh, nah ini sudah jadi sampai kesimpulan. Nah, ini udah jadi artikel kita gitu untuk selanjutnya nanti kita publish gitu kan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, nah kita punya berapa? Kita punya 10. Kita ada 10 artikel yang bisa kita publish di hari ini gitu ya. Nah, ini biasa kadang digunakan oleh siapa? Oleh penulis-penulis artikel ya. Biasa kadang blogger, pengelola website. Karena kan mereka cari duitnya itu dari artikel ya. Jadi bagaimana mendatangkan pembaca, mendatangkan uh, visitor ke suatu situs website. Kemudian dengan membaca artikel nanti pembaca nanti akan melihat iklan. Nah, itulah jumlah apa? Disitulah sumber penghasilan dari seorang blogger gitu ya. Jadi kalau dulu apa
membuat artikel seperti ini cukup susah gitu, cukup sulit. Sekarang hanya dengan hitungan 5 menit selesai gitu. Kita sudah bisa dapat 1-2 artikel untuk bisa kita publish gitu. Nah, ini terkait mengenerate ide ya. Jadi bukan hanya generate ide, tapi bahkan mengenerate sampai ke isinya gitu, ke isi konten dari ide tersebut gitu. Nah, kemudian ini juga ya, ini improve anything gitu. Jadi kita bisa apa namanya meminta AI atau ChatGPT untuk selanjutnya melakukan improvisasi terhadap subjek gitu, suatu subjek tertentu ya. Misalkan eh, bagaimana ini saya copy dulu ini. Nah, jadi kalau saya karena ini artikelnya bahasa Inggris ya, jadi kadang kita harus terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nah, atau langsung ke bahasa Inggris juga boleh gitu kan. Bebas gitu ya, teman-teman mau yang bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Nah, bisakah Anda memberikan saran bagaimana saya dapat meningkatkan misalkan apa? Apa yang mau ditingkatkan gitu? Apa yang mau kita improve gitu? Misalkan bagaimana selanjutnya saya meningkatkan keamanan website. Ntar. Jadi ya diberi saran sama dia, oh Anda harus pakai HTTPS ya. Hypertext Transfer Protocol Secure ya, biar transmisi data itu tidak dikirimkan dalam bentuk plain text gitu. Kirimkan dalam bentuk yang sudah terenkripsi gitu. Terus kemudian lakukan update secara teratur gitu. Gunakan kata sandi yang kuat. Terapkan MFA ya. Jadi minimal 2FA lah. Eh, Multi-factor authentication ya. Minimal 2FA ya. Misalkan dengan menggunakan password yang strong dan konfirmasi melalui perangkat smartphone. Gitu. Terus batasi jumlah percobaan login ya. Jadi idealnya dia cukup 3 kali gitu kan. Terus kemudian dengan mempertimbangkan terkait penggunaan CAPTCHA gitu ya. Untuk memvalidasi bahwa percobaan login itu memang dilakukan oleh manusia gitu dan bukan bot gitu ya. Nah, selalu backup data dan lain sebagainya. Nah, ini jadi ya, hanya dengan apa namanya? Hanya dengan bermodalkan template gitu kan. Hanya dengan bermodalkan apa namanya? Pattern pola kita bisa eh, menghasilkan banyak informasi. Misalkan Anda memberikan saran bagaimana meningkatkan eh, traffic, traffic atau kunjungan website. Gitu. Nah, ini lakukan SEO ya. Buatlah suatu konten yang berkualitas, konsisten. Nah, lakukan pemasaran melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi ah, Jadi kita bisa mendapatkan insight gitu, ya, pengetahuan-pengetahuan ya. Jadi kalau dulu kan informasi berceceran ya di mana-mana kita harus buka website satu persatu. Gitu. Jadi adanya AI ini artinya kontennya itu sudah di summary gitu. Jadi dia yang melakukan crawling, dia yang mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu selanjutnya nanti akan diparafrase oleh si AI gitu sehingga lebih terstruktur, lebih enak untuk bisa kita konsumsi oleh pengguna gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Ini untuk eh, terkait dengan improvisasi gitu kan. Nah, improvisasi di sini bukan hanya suatu teks gitu kan. Misalkan saya punya coding gitu. Kemarin kan kita sempat coding dengan Python gitu ya. Kita coding dengan Python. Kemudian saya minta Python misalkan, hey Python, tolong improve dong coding ini gitu loh. Improve dong codingnya biar codingnya itu misalkan eh, bisa scrape konten, kemudian nyimpan ke dalam file TXT gitu. Jadi kemarin saya sempat demo juga ya pakai Sublime. Jadi kalau teman-teman yang belum belum sempat hadir di sesi kemarin nanti coba lihat itu. Nah, ini coding yang apa namanya? Ini coding yang kita hasilkan dengan bantuan AI gitu ya. Jadi kemarin kita sudah apa namanya?
scraping konten, terus kemudian kita minta agar konten itu di proof gitu. Nah, kita coba cari misalkan ini ya. Nah, saya copy. Saya minta sama ChatGPT tolong improve coding berikut gitu. Improve coding tersebut. Jadi ini isi codingnya ya. Kemarin kita tulis pakai Python ya. Improve coding tersebut untuk dapat mengambil isi judul, artikel, dan gambar, kemudian disimpan dalam suatu eh, teks dokumen, suatu dokumen dengan format TXT gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana selanjutnya AI mengimprove coding yang sederhana ini. Ini coding yang cukup sederhana kan, cuman ngambil apa namanya kemarin, ngambil judul kan, kemudian uh, ngambil judul, ngambil satu paragraf setelah judul kan sudah, cuman gitu doang. Nah ini kita minta sampai dengan gambar-gambarnya gitu, seluruh artikel, isi judul, seluruh artikel dan gambarnya. Nah, kita coba lihat gimana kemampuan AI gitu. Betul enggak dia artifisial gitu, betul enggak dia intelijen gitu kan. Nah, nah, ini di generate sama dia. Nah, sekarang kita coba, saya copy, saya coba bikin codingan baru gitu. Nah, ini saya save sebagai ini saya save sebagai ngabuburit gitu, ngabuburit 2. Jadi, jadi kita tinggal eksekusi. Nah, kita lihat petunjuknya. Jadi apa yang selanjutnya nanti akan dihasilkan oleh coding tersebut gitu. Jadi coding ini nanti kami menambahkan bagian untuk menyimpan judul, artikel, dan gambar ke dalam sebuah dokumen dengan format TXT. Setelah itu dokumen tersebut akan disimpan dengan hasil scraping. Berarti kalau kita mengeksekusi script ini, maka nanti kita akan mendapatkan suatu file ya. Jadi ada file ya, file namanya hasil scraping. Nah, kita bisa lihat di sini kan, kalau kita melihat di desktop, ngabuburit. Nah, ini kan kosong ya, belum ada file gitu ya, belum ada directory gitu kan. Jadi ada setelah kita eksekusi nanti ada satu file yang tampil gitu ya, namanya hasil scraping. Nanti ada hasil scraping ya. Jadi saya coba eksekusi, saya coba eksekusi, saya coba eksekusi sebentar. Saya pakai CMD. Kita save dulu codingan tadi. Ini saya save, saya save. Uh, Sudah ada ya ngabuburit 2 ya. Jadi kita ingin melakukan scraping terhadap isi artikel ini gitu loh. Kita ingin ini saya copy. Kita coba lihat isinya seperti apa sih gitu loh. Isinya seperti apa sih yang mau kita scraping ini. Gitu. Ah, Enter. Kita lihat. Jadi ini dari Geeks for Geeks ya. Nah, jadi isinya nanti seperti ini. Ada how to install Red Hat 9, terus ini ada table of content, ada informasi apa saja. Nah, jadi ini tinggal kita eksekusi ya. Skrip yang telah kita buat tadi dengan bantuan AI, selanjutnya kita tinggal eksekusi di sini. Jadi di sini saya masuk ke desktop, ngabuburit ya. Python, kita lihat dulu isi direktorinya. Ada ya, ngabuburit 2 ya.
Python ngabuburit ngabuburit 2 gitu. Oke. Kita lihat. Nah, data berhasil disimpan dalam dokumen hasil scraping. Nah, berarti ada file ya. Berarti kita punya satu file namanya adalah hasil scraping. Kita punya satu file namanya hasil scraping. Nah, kita coba lihat. Ini hasil scraping. Kita lihat. Ini. Ah, tapi ini meleset. Ini saya lihat meleset. Kenapa? Oke, kalau gambar oke ya, berhasil diambil ya. Oke, ini gambar semua oke. Gambar berhasil. Tapi yang gambarnya berhasil di scrap, tapi isi kontennya masih meleset gitu. Ini. Coba kita cek. Ini. Betul ya? Oke, gambar. Nah, ini yang saya sebut dengan AI. Jadi AI itu apa namanya? Output kita itu tidak akan langsung berhasil gitu. Output kita tidak akan langsung berhasil. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan dicuning dulu. Jadi tidak mungkin jebret gitu langsung hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kadang apa? eh, kadang eh, outputnya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan sehingga kita masih perlu melakukan improvisasi lagi dari baris codingnya itu gitu. Nah, ini kita bisa beritahu ini kita copy, nah, ini kita copy lagi, terus kita sampaikan sama si AI. Script script ini belum optimal gitu. Script ini belum optimal, perbaiki. eh, Script ini belum optimal, isi konten gagal diambil gitu. Isi judul dan konten gagal diambil. Eh, Tolong perbaiki script tersebut. Kita coba lihat seberapa cerdas sih sebenarnya si AI ini kan untuk kira-kira gimana? Seberapa cerdas dia untuk bisa eh, menemukan solusi gitu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi kita nggak mungkin mau coding ini sampai ini pasti akan banyak waktu kita yang tersita untuk melakukan coding seperti ini kan. Ah, makanya yang saya katakan tadi kita cukup paham tentang bagaimana melakukan tuning gitu. Cara-cara tuning yang tepatnya itu seperti apa gitu biar biar kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Sekarang kita coba eksekusi lagi. Python ngabuburit. Bentar ya. Jadi jadi kita bisa bikin satu script ya. Kemudian kita bikin looping perulangan gitu. Kita bikin looping untuk misalkan kalau ternyata isi dari website itu sangat banyak ya sudah. Kita tinggal looping gitu. Kita jadwalkan misalkan looping tiap 2 menit gitu. Jadi jadi bisa digunakan untuk mendownload isi konten yang ada di dalam suatu website ya. Jadi kalau kemarin itu ada yang kasih ide, Pak, bisa ndak ini misalkan mau dipakai buat scraping isi data si rekap gitu C1 ya. Menurut saya bisa-bisa saja ya. Ya tergantung bagaimana cara kita tuningnya gitu. Kalau cara tuningnya kita udah benar ya, saya bisa pastikan gitu. Hasilnya nanti akan sesuai gitu ya. Kalau 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 kita cara tuningnya bisa dilakukan dengan benar gitu ya. Nah, ini kita coba cek. Ini masih masih gagal gitu ya. Ini masih gagal sebentar. Ah, ah, kita coba cek. Ini artinya masih gagal ya. Masih gagal. Ini masih gagal. Jadi kalau saya sendiri caranya ya kita bisa dengan cara seperti ini. Kalau memang
Kita bisa dengan cara seperti ini. Kita Ctrl U, terus nanti kita tinggal ambil source code-nya gitu. Kita mulai ambil dari body. Nah, kita mulai ambil dari isi kontennya gitu. Misalkan sebentar kita coba cari judulnya. Nah, tambah bantu 5.000. Nah, ini. Berarti dari sini ya. Berarti dari menu wrapper gitu. Dari menu wrapper turun, turun, turun. Nah, sampai di sini sudah cukup. Nah, sampai di sini. Nah, terus kita tinggal minta sama AI buatlah script untuk melakukan scraping isi konten eh, isi konten yang berisi judul. Jadi biar biar enak sebenarnya kita pakai bahasa Inggris gitu. Karena ini kan source code-nya bahasa Inggris ya. Jadi kadang agak ambigu nantinya gitu. Create a script create a script to scrap content uh, content in script web content contain title, paragraph, and image. Save on file document.txt. Coba kita cek. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, ini di generate sama dia, di generate saya. Jadi ini dari source code. Jadi dari source code dia jadi dari source code dia generate coding gitu berdasarkan source code yang kita kirimkan itu dikoreksi sama dia. Ini yang kita sebut kemarin tadi apa? Melakukan improve gitu, melakukan improvisasi. Nah, jadi kalau di sini misalkan saya paste lagi, ini saya simpan. Ini saya coba eksekusi lagi. Nah, jadi ini berhasil tidaknya itu sebenarnya tergantung prompt gitu. Makanya kadang kita harus tuning gitu, tuning, lakukan berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang optimal ya. Namanya juga AI ya. Dia bagaimanapun AI ya tetap mesin juga, tetap kita juga sebagai pengguna yang harus ngajarin gitu. Ini baru dapat. Ini baru dapat updating Yung. Nah ini. Cuma yang miss tadi itu di gambarnya. Nah, berarti kita perlu perbaiki lagi. Tapi kita sudah dapat judulnya. Judul meleset. Oke, berarti enggak boleh pakai judul, pakai title gitu coba. Installing WordPress on Red Hat Linux 9 can be a great way to create. Jadi kita bisa tuning scriptnya gitu. Kita bisa tuning scriptnya misalkan kita crawling dulu ya, kita lakukan crawling dulu untuk seluruh judul artikel ya, URL, kita crawling dulu untuk seluruh URL-nya. Nah, setelah kita crawling, kita lakukan scraping untuk setiap URL yang ada gitu. Sehingga kita bisa ngambil seluruh artikel yang ada di dalam website tersebut gitu. Nah, ini. Jadi ini patternnya sudah jadi gitu. Patternnya kita sudah jadi. Sekarang yang kita lakukan apa? Kita tinggal memodifikasi dari sisi URL-nya. Berarti kan sekarang kita tinggal cukup gonta-ganti URL-nya. Misalkan kalau yang mau saya scraping itu misalkan random gitu Pak. Nah, tapi source code-nya ini udah fix paten gitu. Kita tinggal gonta-ganti untuk apa namanya? Kita tinggal gonta-ganti saja untuk URL-nya yang mau kita scraping gitu. Nah, misalkan ini. Ini tinggal kita copy, copy terus di sini tinggal kita ganti. Tinggal kita ganti. Paste, set, set, set. Sekarang kalau kita coba jalankan, set, kita tunggu prosesnya.
Nah, Python ngabuburit. 40. Nah, tuh. Tak. Nah, sudah ya, sudah. Kita coba cek. Kita tutup dulu ini, cek. Tadi judulnya apa? Bentar. Tadi judulnya How to Disable Firewall ya. How to Disable Firewall. Oke, kita coba lihat. Ah ini, cuman judulnya meleset ya, judul meleset. Nah, tapi kita lihat isinya. Linux system including sama ya, sama, sama isinya. Ah, sama. Linux system including apa itu? Linux system including DOS, Red Hat, Enterprise Linux. Nah, sama. Nah, jadi hasil scrapingnya sama, cuman judulnya yang meleset gitu. Nah, jadi tinggal kita marahin lagi AI-nya, kita marahin lagi, codingmu meleset ya. Coding ini meleset gitu. Coding ini meleset. Judul gagal terscrap. Hanya judul judul dan gambar gagal terscrap. Perbaiki coding tersebut. Nah, jadi diperbaiki lagi. Jadi kita tuning terus karena namanya AI ya itu tadi ya. AI tetap mesin juga sekalipun dia cerdas ya AI tetap mesin, dia tetap bodoh gitu ya. Yang buat dia berhasil itu ya kita selaku penggunanya gitu. Kita yang selaku pengguna. Sehingga dibutuhkan kemampuan mendefinisikan prompt yang tepat tentunya ya. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, set sudah. Ini kita tutup dulu, kita coba lihat perubahannya. Dia sudah itu udah dapat dengan judul. Nah, cuman kalau gambar gimana? Kita coba cek lagi gambarnya di bagian bawah. Nah, ini ternyata gambar juga udah bisa terscrap dengan baik gitu. Nah, jadi inilah salah satu kelebihan AI gitu. Jadi misalkan kalau AI ini bisa dipakai buat apa saja. Kalau ada mahasiswa paling dipakai buat kerjain tugas. Padahal ini sebenarnya sangat powerful sekali gitu ya. Buat pekerjaan gitu. Jadi saya juga kadang kalau dapat project-project gitu kan, misalkan untuk scraping konten ya sudah, saya tinggal ini gambarnya, oke sesuai ya. Jadi jadi kita tinggal bikin fungsi perulangan looping itu. Jadi looping ke seluruh, jadi di scrap dulu, di crawling dulu seluruh judul yang ada. Setelah di crawling, kita dapatkan database URL, kemudian lakukan scraping terhadap setiap URL yang ada gitu. Lakukan scraping terhadap seluruh URL yang ada. Gitu. Jadi beda antara melakukan crawling dan scraping beda. Crawling itu biasa pekerjaan yang dilakukan oleh search engine, Google, Bing. Ya, dia crawling situs-situs biar bisa diindeks oleh search engine. Sedangkan scraping dia lebih fokus ke isi kontennya. Jadi bukan URL-nya yang diambil, tapi konten yang ada di dalam halaman tersebut. Nah, kemarin saya sudah sempat bahas. Jadi kalau crawling itu kadang kita harus paham tentang mekanisme kerja dari protokol HTTP, HTTPS gitu kan. Jadi ada request responnya. Kalau requestnya menandakan itu adalah 200 ya, oke 200 artinya dia merespon dengan konten yang kita inginkan gitu. Untuk selanjutnya kita parsing dan kita ekstrak isi informasinya. Nah, jadi itu ChatGPT untuk penggunaan improve. Jadi banyak sekali ya. Jadi Anda tinggal bikin formulanya, bikin patternnya, istilahnya pattern, formula rumus untuk selanjutnya nanti Anda tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, jadi banyak sekali pemanfaatan dari AI-nya ini gitu. Nah, jadi kita bisa lihat apalagi fungsi AI di sana untuk summarize artikel gitu kan. Cuman saya apa namanya? Cuman enggak, kalau untuk summarize artikel ini ada keterbatasan juga ya, khususnya pada ChatGPT yang gratisan gitu ya.
Eh, ada keterbatasan. Kenapa? Karena jumlah input itu yang sangat terbatas gitu. Jumlah inputnya yang sangat terbatas. Jadi dia hanya dibatasi sampai berapa ratus kata gitu. Jadi untuk melakukan summarize artikel dengan jumlah yang sangat banyak itu tentu saja akan sulit gitu. Kecuali mungkin Anda menggunakan ChatGPT yang berbayar gitu atau pakai dan lain sebagainya gitu ya. Ah, cuman ini adalah beberapa apa? Ini adalah beberapa contoh penerapan AI untuk di ChatGPT. Cuman kekurangan dari ChatGPT itu ya dia nggak bisa dia nggak bisa mengenerate suatu rule berdasarkan image gitu. Jadi beda beda halnya dengan Gemini ya, Bard. Kalau ini adalah Bard. Gemini. Jadi kalau yang Bard sekarang itu ah, salah satu salah satu kontribusinya untuk bisa bersaing dengan ChatGPT ya dia pakai fitur upload image ya itu. Nah, jadi kita punya image, misalkan ini ada image ya, nah, deskripsikan gambar tersebut. Kita lihat gimana. Nah, dia mendeskripsikan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh si ChatGPT gitu. Nah, jadi dia bisa membaca apa sih sebenarnya yang ada di dalam gambar tersebut gitu. Jadi dia apa ini keterangannya. Jadi dia bisa baca tulisan yang ada ya pelatihan. Berikut adalah deskripsi gambar. Seseorang dengan jas dan dasi. Ini masih meleset gitu. Tapi paling tidak dia sudah apa? Tapi paling tidak dia sudah ada eh, kemajuan lah dibandingkan ChatGPT ya. Jadi misalkan kalau saya punya desain gitu kan. Ini coba upload image. Jelaskan simbol-simbol yang ada di dalam gambar. Ah, jadi di generate nanti sama dia. Ini apa? Oh, ini ada logonya Kali Linux gitu kan. Ini ada Parrot. Ini ada kira-kira apa? Yang kira-kira seperti apa selanjutnya hasil analisisnya. Oh, ini kok tebakannya masih gambar yang sama gitu lah. Ini masih ngawur dia ini. Padahal ini udah gambar yang berbeda ya. Ini kadang errornya di sini. Jadi kita harus refresh lagi itu halaman. Kita harus refresh dulu halamannya gitu. Karena gambar yang kita upload berbeda. Atau coba kita minta buatlah desain, buatlah script, buatlah desain XML untuk layout aplikasi Android berdasarkan gambar tersebut. Jadi nanti di generate sama dia layoutnya gitu. Oh ini ada gambar di tengah, itu penempatannya di mana, codingnya seperti apa gitu. Kita coba lihat. Berikut adalah desain XML layout. Ini. Nah, jadi langsung dibuatkan itu. Oh ini layoutnya. Pakai pakai apa ini? Pakai relative layout. Tapi ini untuk Android ya. Biasa jadi kalau misalkan kita sudah punya layout desain, misalkan kadang kadang kita kan desain layout aplikasi Android itu pakai Adobe XD gitu kan. Jadi kita import dulu ke gambar JPG, terus kita tinggal masukkan ke dalam chat GPT sama dia nanti akan di-generate file XML-nya gitu. Jadi tata letak layoutnya nanti langsung dibuatkan sama dia gitu. Ya,
dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi. Jadi silakan nanti, menurut saya ini ebook yang cukup bagus ya menurut saya. Nanti silakan Anda apa oprek ya, Anda ulik. Nanti saya akan share termasuk juga dengan rekaman ya. Jadi kesimpulan dari materi kita itu, jadi kesimpulannya saya suka sekali dengan quotes dari CEO Nvidia ini sih sebenarnya, sangat sangat relate sekali sih sebenarnya, cukup relate itu, karena kalau untuk membangun sistem from scratch ya betul-betul dari awal itu pasti sangat wasting time gitu. Sehingga sebagai seorang programmer ya tentunya yang perlu kita tekankan di sini adalah kemampuan analisis, kemampuan bagaimana memodelkan suatu ruang lingkup permasalahan, bagaimana selanjutnya kita mendefinisikan suatu eh, solusi atas permasalahan yang ada dengan bantuan dari AI gitu. Jadi kita buat pemodelannya, fokus ke pemodelannya, fokus ke problem solvingnya gitu. Dan untuk sistemnya sendiri ya kita percayakan pada AI gitu. Ya, dan misalkan kalau ternyata AI-nya itu salah ya, artinya kita minta koreksi lagi, kita bisa minta si AI untuk mengkoreksi lagi jawabannya gitu, sehingga didapatkan jawaban yang tepat tentunya ya, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi itu saja ya eh, untuk ngabuburit kita di sore hari ini gitu ya. Jadi tidak banyak ya. Eh, jadi tidak banyak untuk eh, materi kita ya untuk demo chat GPT ini. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh kita discuss ya. Hmm? Oke. Depan juga Ya, siap. Pak Dewi. ada yang boleh, ada yang Oh, bocor ya, bocor. tahu tekniknya siapa kan? Oh, ini bocor. Saya mute saja ya. Ini ada pertanyaan dari saudara Hendrik ya. Izin bertanya Pak, bagaimana penggunaan GPT untuk kebutuhan vulnerable analysis? Apakah harus melakukan pendeskripsian poin-poin misalkan penyebab dari sebuah vulnerability, lalu lakukan perintah di GPT untuk generate kodenya, mengidentifikasi dari penyebab kerentanan tersebut ya. Apakah dengan metode itu mendapatkan hasil yang maksimal dalam penggunaan peretasan etis? Nah, jadi kalau terkait penggunaan ethical hacking ya, saya rasa ya bisa pakai cara tadi ya. Kalau etis kan artinya kita punya source code ya dong. Kalau kalau etis ya, kalau peretasan etis kan yang artinya Anda sebagai programmer ya di sana, Anda sebagai cyber security, Anda punya authorize. Ya sudah, source code programnya Anda masukkan ke dalam chat GPT untuk dianalisis sama chat GPT-nya gitu. Kalau memang mau pakai yang white hat ya, kalau yang white hat kan pakai cara-cara seperti tadi gitu. Jadi Anda punya script, terus nanti diberikan pada AI. Buatlah tolong carikan apa kira-kira vulnerability yang terdapat pada script tersebut gitu. Atau kalau yang mau blacknya itu lain lagi itu. Kalau blacknya itu kadang pesan errornya kita lempar ke AI. Dengan pesan error seperti ini, apakah ini adalah vulnerability, dan jika vulnerability itu seperti apa cara eksploitasinya. Cuma kadang ChatGPT nggak mau beri jawaban itu karena sama ChatGPT nanti akan dijawab sama dia, itu adalah kegiatan cyber kriminal lah itu. Bukan cyber attack gitu. Diklasifikasi sama dia sebagai black hacking gitu. Jadi memang kadang ada caranya gitu. Ada cara kita perintahkan AI sebagai seorang pentester profesional ya. Kemudian kita kasih dia source code atau kita kasih dia sebuah pesan error yang kemudian nanti sama si AI itu nanti dianalisis gitu, sama dia gitu. Kira-kira apa vulnerability dan seperti apa selanjutnya cara eksploitasi dari kerentanan tersebut. Seperti itu ya, Mas Hendrik ya. Ya.
Apakah bisa menjawab pertanyaan saya? Halo? 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 Tes, tes, tes. Halo? Oh, ini sepertinya gangguan jaringan ya. Halo? Ya, halo, 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 Pak. Maaf, jaringan ini juga nge-lag. Oke, Oh, oke. ya, bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Oh iya, iya, siap. Ah, Siap. jadi bisa bisa ini. Jadi apa namanya? Mudahnya source code-nya, Pak ya. Kalau etis ya, kalau peretasan etis ya mudahnya pakai white box gitu. Anda punya source code aplikasi, upload ke ChatGPT, terus minta sama ChatGPT untuk dianalisis gitu. Jika ada kerentanan gitu. Itu untuk white-nya ya. Nah, tapi kalau black-nya memang ada cara tersendiri lagi. Tapi izin tanya, Pak, bagaimana kalau penggunaan seperti forum GPT untuk penggeneratan kode? Mengenerate kode. Iya, betul. Kodenya seperti apa misalkan? Seperti itu tadi kebutuhan untuk vulnerable analysis, tapi kan jika menggunakan forum GPT kan tanpa filter di situ, Ya, tanpa adanya untuk misalnya ini etis atau tidak etis. jadi kadang sama ChatGPT itu kan dianggap sebuah aktivitas yang tidak etis ya. Ya, Ah, jadi caranya Anda berasumsi bahwa Anda delegasikan kepada ChatGPT Anda adalah seorang profesional pentester. Nah, eh, jadi jadi jangan default dia. Jadi kita set profilnya si ChatGPT ini sebagai seorang pentester supaya dia bisa memberikan output sesuai dengan bisa memberikan output sesuai seolah-olah dia ini adalah seorang pentester gitu lah. Ada caranya itu di ChatGPT ada. Di tuning dia profilnya kan. Gitu ya, Mas Hendrik ya. oke, Mas, makasih informasinya. Oke, oke, oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Halo. Halo. Ah, jadi sebelum kita usai ya, jadi saya mau share sedikit. Jadi di hari Minggu insya Allah nanti kita ada pelatihan untuk ini ya, membangun sistem IoT ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut, jadi di sini ada pelatihan intensif ya bootcamp yang rutin kita laksanakan tiap minggunya itu pelatihan selama kurang lebih durasi 8 jam, 8 sampai 10 jam pelatihan intensif bagaimana kita membangun sistem yang berbasis IoT ya untuk melakukan monitoring dan controlling ya. Jadi di sini saya menggunakan bahasa programan PHP, MySQL dan JavaScript. Nah, jadi ini profil saya ya selaku trainer. Jadi ini nanti beberapa benefit yang didapatkan peserta nanti Anda bisa dapat source code-nya, rekaman, konsultasi dan juga sertifikat. Jadi ada sertifikat Dati. Jadi untuk demonya sendiri nanti saya sudah share di grup ya untuk demonya. Jadi ada demo project smart hidroponik, ada pakan ikan ya, dan semua itu dikontrol melalui jaringan internet gitu. Jadi teman-teman nanti yang berminat untuk ikut di pelatihan tersebut nanti bisa japri saya, nanti saya invite ke grup untuk pelatihan yang nanti selanjutnya kita laksanakan di hari Minggu ya. Ya, jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi